Selamat datang pada Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Ketua Dewan Penyantun Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Pak Kiai yang sudah rawuh di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka memberikan fatwa dan doa bagi Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Ibu, saya mohon yang masih ada di luar untuk segera masuk, ada 2 kursi yang kosong. Ini sebentar kita ingat, mungkin 3 menit lagi kita mulai, karena schedule-nya memang jam 10 tepat. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para wakil rektor, para dekan, para pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Penyantun, khususnya Bapak Ketua Dewan Penyantun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, yang hari ini akan memberikan fatwa dan doa dalam kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Sivitas Akademika, aparatur sipil negara, keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik yang tergabung dalam online atau yang mengikuti beberapa yang ikut dalam offline, yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Rabu 19 Mei 2021, bertepatan dengan 7 Syawal 1442 Hijriah. Kita bersama masih dikaruniai nikmat oleh Allah, sehingga bisa hadir melalui virtual dan offline dalam kegiatan pembinaan mental dan spiritual keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Semoga dengan nikmat dan karunia yang telah kita terima bersama bisa menjadi penyebab kita bersama untuk selalu berkarya, mengabdi demi kemajuan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kita tercinta. Biniyati tu'a wal qabul wa bijahi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Menteri dan hadirin tamu undangan yang tergabung dalam online dan beberapa yang offline yang saya hormati, perlu kami informasikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini adalah pembinaan mental dan spiritual aparatur sipil negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan dikemas sebagai berikut. Yang pertama akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dirangkai dengan laporan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Acara yang kita tunggu adalah pengarahan pembinaan mental dan spiritual keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan acara ini akan ditutup dengan fatwa dan doa oleh Ketua Dewan Penyantun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 134 disampaikan terima kasih. Tadi sebelum membaca ayat suci Al-Quran, beliau, Pak Rektor, Pak Yai sudah berkabar ke kita kalau akan membaca ayat Al-Quran, tugas dari kampus ini dari Jalan Kenari, Kota Blitar. Nah, sehingga sinyalnya agak terputus-putus sedikit, tapi tidak masalah, tidak mengurangi substansi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti selanjutnya laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Dumateng Romo Haji Agus Ali Masyuri yang kula hormati, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, para wakil rektor yang saya hormati, para Dewan Penyantun yang saya hormati, para dekan, direktur, dan seluruh yang hadir baik langsung maupun lewat online virtual yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bisa bertemu meskipun tidak langsung sebagian, namun tidak mengurangi kekhidmatan acara pembinaan ini. Kemudian Kiai tidak boleh menggunakan kalam-kalam, itu haram untuk ini, tapi untuk pembinaan boleh, karena seperti itu aturannya.
Meskipun tidak boleh, tapi substansi kegiatan ini adalah halal bihalal. Mudah-mudahan acara ini membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya untuk Win Maulana Malik Ibrahim. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri yang saya hormati, Alhamdulillahirabbil alamin, Win Maulana Malik Ibrahim telah melakukan hal-hal yang menurut iman kami semua sangat strategis. Meskipun pokok tugas dari perguruan tinggi adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, tetapi ada inovasi dan konsentrasi arus utama dari kegiatan untuk peningkatan SDM. Alhamdulillah dalam rentang waktu 3 tahun lebih beberapa bulan kita sudah bisa menambah 19 guru besar, dan dalam waktu dekat insya Allah tambah lagi 5 orang yang memperoleh status jabatan tertingginya sebagai dosen. Sehingga mungkin kalau kita tidak salah informasi akan menjadi 24. Upaya ini adalah tidak lain tidak bukan kecuali agar Tridharma perguruan tinggi itu didukung oleh SDM yang kuat, sehingga akan menghasilkan SDM juga yang berkualitas tinggi, yaitu mereka yang akan menjadi alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Lebih dari itu, kita sudah memasuki era di mana UIN Maulana Malik Ibrahim kita tetapkan sebagai Smart and Green Islamic University. Semua perangkat dan hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan ini disiapkan dan sekarang sudah dilakukan. Perlu partisipasi semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim, dan alhamdulillah didukung oleh Dewan Penyantun di mana ketuanya adalah Romo Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Yang antara lain adalah sekarang ini sedang dikembangkan sarana prasarana sarapras untuk pengembangan dan pembangunan kampus 3 yang memperoleh proyek dari SFD, Saudi Fund for Development, yang seharusnya nanti siang ada pertemuan antara manajer dan direktur SFD dengan Dewan Penyantun. Hanya karena beberapa anggota Dewan Penyantun tidak bisa hadir karena kesibukan beliau-beliau, karena 3 orang dari anggota penyantun ini adalah kepala daerah. Mudah-mudahan di waktu yang lain nanti akan ada pertemuan antara direktur dan manajer SFD dengan Dewan Penyantun, karena salah satu tugas dari Dewan Penyantun adalah mensupport dan mengarahkan pengembangan seperti yang saya sebut tadi. Lebih dari itu, mudah-mudahan UIN Maulana Malik Ibrahim kemudian mengembangkan semua hal yang dianggap penting dalam menaikkan rating di dunia. Yang terakhir adalah UIN Maulana Malik Ibrahim sedang dan akan mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau perorangan, baik yang relevan dengan perguruan tinggi langsung maupun yang lembaga-lembaga yang mendukungnya. Oleh karena itu, harapan kami Bapak Menteri agar kami semua UIN Maulana Malik Ibrahim ini didukung sepenuh-penuhnya untuk menjadi perguruan tinggi terbaik di dunia sampai di akhirat. Begitu juga saya mohon Bapak Ketua Dewan Penyantun dan seluruh anggotanya untuk mendukungnya agar ada percepatan, ada perubahan-perubahan yang signifikan dan bahkan revolusioner menuju perguruan tinggi yang terbaik. Akhirnya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Rektor UIN Malang yang telah memberikan informasi tentang dinamika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
baik terkait dengan dinamika SDM atau pengembangan sarana dan prasarana, disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Menteri Agama yang kita hormati sama-sama, mari kita ikuti dengan seksama pidato pembinaan mental dan spiritual keluarga besar Win Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Menteri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati Ketua Senat, Wakil Rektor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Dekan, Ketua Jurusan, dan para dosen serta mahasiswa dan seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim, dan hadirin serta hadirat yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkah ridho dan inayahnya, di hari yang berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan silaturahim dan halal bihalal bersama keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kegiatan ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Sholawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ajaran-ajaran yang sudah disampaikannya menjadikan kita sebagai umat teladan, umat yang terbaik, dan umat yang patut dicontoh oleh umat-umat lainnya. Sebelumnya saya selaku Menteri Agama mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita, baik ibadah mahdhoh kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah sosial kepada sesama, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang mulia dan meraih jati diri yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, halal bihalal merupakan salah satu tradisi khas Indonesia. Kegiatan silaturahim untuk memupuk rasa persaudaraan dan kemanusiaan setelah menunaikan ibadah puasa ini menjadi modal sosial yang sangat penting untuk merawat kebersamaan dan persatuan kita. Halal bihalal mampu mengawinkan budaya dan agama sekaligus. Jika kita lihat sejarahnya, halal bihalal merupakan ijtihad ulama besar kita, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama yang memberikan fatwanya kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno. Di pertengahan Ramadan 1948, Bung Karno risau karena elit politik saling bertengkar dan tidak mau duduk bersama dalam satu majelis untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Pemberontakan terjadi di mana-mana seperti Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan PKI di Madiun. Tentu ini tidak menguntungkan bagi pembangunan Indonesia ke depan. Semula Kiai Haji Wahab Hasbullah menyarankan agar diselenggarakan silaturahim menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bung Karno lalu minta istilah lain. Kiai Wahab menjawab, para elit politik tidak mau bersatu, mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bihalal. Demikian kira-kira usulan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Hadirin yang berbahagia, selain itu ada banyak tradisi dan budaya Indonesia yang memiliki makna demikian mendalam terkait dengan halal bihalal. Halal bihalal disimbolkan dengan kupat dan lepet, yang keduanya terbuat dari anyaman daun muda kelapa atau janur. Kupat mengandung makna mengaku lepat, artinya mengaku bersalah. Media janur juga bermakna ja'anur atau jatining nur. Filosofinya,
setelah dua anak manusia bersalaman, setelah masing-masing mengaku salah atau lepat, diharap akan datang cahaya hati. Dan setelah itu diikat melalui ikatan persaudaraan. Pesan utamanya adalah tidak ada lagi dendam di antara sesama. Bersilaturahim menjadi lebih baik. Budaya-budaya Indonesia yang demikian besar dan beragam sungguh patut kita lestarikan. Ini menjadi media efektif yang mampu mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dalam ruang gerak sosial keseharian kita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan memahami kandungan dan dimensi spiritual dari sebuah budaya Indonesia yang sudah turun-temurun ini, tentu akan mengantarkan kita menjadi orang yang arif, dewasa, dan mampu memahaminya, memahami kefitrahan kita. Ia tidak menyalahkan orang lain, tidak mudah tersinggung, dan selalu mengajak kepada kebaikan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak diri saya dan seluruh stakeholders perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya UIN Malang, untuk sama-sama meraih makna dari halal bihalal ini. Sucikan batin kita dengan saling memaafkan atas semua kesalahan di antara kita. Hindari permusuhan, perkuat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun perguruan tinggi yang kita cintai ini. Jadilah diri kita sebagai teladan sehingga kita terus menebarkan kedamaian dan kemanfaatan. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkah selalu. Yang terhormat Akhi Nabilah, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris, MAG, semoga tetap sehat dan berkah selalu. Segenap guru besar, para dosen karyawan UIN Maliki yang berbahagia di sisi Allah, tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak perlu mukadimah panjang lebar. Saya punya pertimbangan psikologis menjadi pembicara yang baik lebih gampang daripada menjadi pendengar yang baik. Bahasa pojok kampungi sing ngrungokno timbang sing pidato. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini senantiasa diberkahi, dirahmati, Masya Allah, diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong disiapkan catatan kecilnya, santai saja. Supaya apa yang saya sampaikan tidak tercecer. Hadis yang saya baca ini cukup singkat, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Sehingga ulama-ulama besar di dunia ini, di dalam menorehkan karya ilmiahnya, rata-rata dibuka dengan hadis ini. Lebih-lebih Imam Nawawi, Imam Suyuti, dibuka dengan hadis ini. Penting saya sampaikan, pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Begitu juga banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi dengan niat yang tulus dan benar. Bisa dilanjut. Seorang sufi besar pada zamannya Dunnun al-Misri pernah ditanya oleh salah satu pengikut setianya. Apa tandanya seseorang punya niat besar, punya niat benar di dalam beramal? Sang walinya jawaban cukup cerdas, melebihi profesor. Salah satu tanda orang punya niat besar dan benar di dalam beramal, satu, tidak malas. Ulet dan tahan banting bila menemukan kesulitan. Dan senantiasa bergantung kepada Allah. Ini Pak Rektor, guru besar. Kalau perguruan tinggi ingin menjadi perguruan tinggi yang besar, berkualitas, mengusung nilai-nilai kemanfaatan bagi umat, tentunya harus dicamkan ini. Tanda seseorang benar dan besar dalam niatnya, satu, tidak malas. Punya jiwa optimis, bergerak maju bukan bergerak mundur. Sehingga bila menemui kesulitan, kondisi psikologisnya tidak goyah, ulet dan tahan banting. Bergantung dan bersandarnya hanya kepada Allah. Qal hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa dilanjut. Dalam kesempatan lain Dunnun al-Misri ditanya. Sedangkan tanda seseorang ikhlas di dalam beramal. Harus bisa bedakan. Yang satu benar di dalam menata niat. Yang kedua ikhlas dalam beramal. Dalam sekali nih. Ini saya tulis dari satu buku ya.
Adapun tanda seseorang ikhlas dalam beramal, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. Bahasa pojok kampungnya dijokno wong, dilokno wong podo. Padahal ukuran orang umum, apapun jabatannya, apapun latar belakang pendidikannya, punya hukum tidak tertulis tapi mengikat. Nek dijokno ku ndase gede, irunge mekrok. Tapi nek dilokno wong mingkup, psikologinya hancur. Selanjutnya tanda seseorang ikhlas dalam beramal. Tinggi sekali ini. Bila beramal, yang dipandang bukan pujian sesama manusia, tapi yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah. Ini Pak Profesor penting ini. Amal yang benar-benar berangkat lillah, buahnya akan manis, lebat, dan punya nilai-nilai kemanfaatan. Amal yang tidak lillah tidak bisa tahan lama. Buahnya cepat busuk. Selanjutnya tanda seseorang ikhlas di dalam beramal. Subhanallah. Bila melakukan amal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Artinya tidak ada pencitraan, maaf. Tidak dibungkus dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Orientasinya akhirat. Sehingga kemungkinan ikhlasnya lebih tinggi. Orangnya bisa mati, dikubur di bumi, tapi nama baiknya masih terus dibakas oleh masyarakat, dibakas oleh generasi-generasi berikutnya. Maka sering saya sampaikan Kiai. Salah satu tanda kekasih Allah yang cerdas ikhlas di dalam beramal. InsyaAllah uripe keramat, mati nih keramat, ba'dani mati keramat. Uripe keramat, mati nih keramat, ba'dani mati keramat. Kalau ada orang uripe keramat, mati nekram dari mati hilang begitu saja ditelan bumi, setengah tondoni ahli dusta. Understand? Tondoni wong duwe derajat lan pangkat di sisi Allah, uripe keramat, dirubung wong. Matine dirubung wong, masyarakat merasa kehilangan. Setelah mati juga tetap keramat, tetap dikenang. Nilai-nilai jasa, bahkan mampu meninggalkan prasasti yang begitu indah. Bukan sekedar prestasi, tapi mampu menorehkan prasasti. Mudah-mudahan para guru besar ini mampu. InsyaAllah menorehkan prestasi dan prasasti. Bukan sekedar toganya dipegang, ini bukan. Tapi bila mati punya torehan prestasi dan prasasti. Uripe keramat, matine keramat, ba'dane mati keramat. Bisa dilanjut. Bisa dinaikkan satu strip. Pandai-pandailah menata niat. Karena bagusnya niat akan menentukan kualitas amal. Banyak amal biasa menjadi bermakna karena dibungkus dengan niat yang tulus dan benar. Banyak kewajiban menjadi sia-sia karena tidak dibarengi niat yang tulus dan benar. Wah, luar biasa ini. Ini kalau diterangkan 5 semester ini. Serius satu hadis ini. Iya, dari sanadnya, dari susunan bahasanya. Bisa dilanjut. Saya tertarik dari korek yang dari Brasil tadi. Nah, itu ayat itu latihan beberapa bulan nih mau disuruh baca.
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berbicara halal bil halal tidak bisa lepas berbicara puasa Ramadan. Walaupun halal bil halal itu merupakan khazanah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang hari ini alhamdulillah negara-negara di luar Indonesia banyak yang mengadopsi. Murni halal bil halal produk Indonesia. Tidak kamu temui di Mesir, di Saudi, apa enggak ada. Itu produk asli Indonesia. Khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Bisa dilanjut. Identitas, ciri-ciri kos. Orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu, dermawan, loman. Mau berbagi kejahatan, mau membelanjakan sebagian rezekinya, sebagian hartanya di jalan Allah. Baik pada posisi lapang maupun sempit. Ini angel ya. Bilang-bilang wong kuat poso, kuat tahajud, jago wirid, hijibnya luar biasa, tapi tidak mau berbagi. Berat. Ayah saya sendiri itu pernah mentarbiah saya. Li, konen delok wong soleh, ojo ditelok sujud nak. Apa maneh perenge bathuk duduk rono sujud digosok dhuwit. Utawa dibentukno tembok. Kamu nek ndelok wong saleh deloken gelem berbagi ya wong iku. Lebih-lebih pada posisi sempit. Di era pandemi semacam demikian ini. Bangun tanggiai di era pandemi minumnya jangan air putih. Gak bisa cerdas ceramahnya. Serius. STM ITB. Susu, telur madu, isi tenaga baru. Bisa merubah vitalitas dari ngos menjadi jos. Jangan menentang sunatullah tidak pernah berubah. Bagaimana bisa cerdas kalau gizinya kurang? Jadi harus kita geser paradigma. Punya paradigma baru untuk hidup sehat. Pola makannya harus sehat. Pola pikirnya harus sehat. Gaya hidupnya harus sehat. Ini tadi saya nyopir sendiri, supir saya ngantuk. Saking cintai karo Win Mal Ibrahim. Saya sopir sendiri. Coba sendiri. Sudahlah. Bisa dilanjut. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid. Punya kecerdasan emosional. Kalau saya menerjemahkan. Nek wong Jawa bisa mekek muring-muring nak. Ayo, kalau wong ngaji. Gak tertarik. Tapi kalau saya terjemahkan punya kecerdasan emosional. Termasuk 9 tingkat kecerdasan, di sana ada kecerdasan emosional. Masa 9 kecerdasan tak terangkan semua? Lain kali tak terangkan ada tingkat 9 tingkat kecerdasan. Ada dosen psikologi. Seorang pemimpin harus punya kecerdasan emosional. Lebih-lebih seorang kiai, seorang rektor. Bahasa Pak Harto mikul dhuwur mendem jero. Wis talah. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat leadership, kalau tidak didukung kecerdasan emosional, bubrah yang dipimpin. Lebih-lebih mimpin yang pinter-pinter dokter-dokter, wah darah. Pikirannya itu Masya Allah banyak orientasi, banyak alternatif. Maka rektornya tidak cukup pandai, harus cerdas. Minumnya jangan air putih.
wal kadhiminal ghaid, punya kecerdasan emosional. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Jadi kalau saya dulu dimintai Petro untuk mewawancarai orang yang diterima pada jabatan-jabatan strategis, tak tes bulat-bulat, tak ngomong-ngomongan. Saya suruh nulis. Saya tahu kondisi, oh ini berontakan nih. Iki man gerakno wong nuntut iki. Cocok, paling cocoknya. Lebih-lebih ketenangan jiwa seseorang, insya Allah, separuh daripada kesehatannya. Bisa dilanjut. Wal'afina anin nas. Harus berjiwa pemaaf, bukan pendendam. Jembar. Jadi wong Jawa menungso iku nek kon golek salalan kurang mesti kepethuk. Duduk nabi, duduk rasul. Luwe-luwe politisi wadah gudange salah. Pejabat publik ngono salah. Nah, sampeyan umpama gak korupsi gak punya jabatan. Saya gak korupsi gak punya jabatan. Umpama saya ini Masya Allah BPK ya, belum tentu saya bisa jujur. Mudah-mudahan semuanya yang diberkahi. Wal afinanas. Wallahu yuhibbul muksinin. Sebagian mufassir yang menafsirkan muksinin ay musallin. Dilihat dari sisi sholatnya saja. Karena sholat itu Masya Allah pangkal dari segala amal. Nek sholatnya benar, kabeh melok benar. Besok kita kalau kembali di hadapan Allah yang diperiksa dulu adalah sholat. Itu diantara alasan mengapa sebagian mufassir menafsirkan muksinin ay musallin karena sholat ini ratunya amal. Imamul amal. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Dilihat ayat bawahnya. Masya Allah, itu bab tobat. Walladzina idza fa'asu fahisatan aw dzalamu anfusahum ila akhir. Nek mengalami kedoliman, melakukan kefasikan, insyaallah eling Allah, istighfar akeh, tobat, menyesali kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Begitu indahnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah di tahun 2021 golek wong aku salah iku wangel. Royokan bener. Coba sampean lihat itu acaranya Pak Karni itu. Wong pinter-pinter ngomong niki dawa-dawan niki. Ngotot itu. Bukan ininya yang jalan tapi emosinya yang dijadikan panglima. Dianggap kalau bisa membuka aibnya orang hebat. Padahal jadi suwi-suwi. Orang yang cerdas mencari kesalahan orang lain. Insya Allah di balik itu punya kelemahan mendasar. Tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Terlalu banyak mencari kesalahannya orang. Sehingga menjadi racun di hatinya. Tidak mau jujur terhadap sikapnya sendiri. Mudah-mudahan keluarga besar Win Malik ini diberkahi. Dibimbing Allah. Barang siapa ingin menjadi orang besar, harus berjiwa besar. Di antara tanda orang berjiwa besar, menyadari kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak sempat membuka dan mencari kekurangan orang lain. Tolong dicatat besar. Ini ngaji temenan. Saya itu tertarik, beliau al-arif billah al-maghfurlah, Setalhar. Batalhar itu tahu buka mutamar pidatonya seberapa menit. Derek sedaya sing rawuh mutamirin kula dongakno selamat lan barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu orang yang ngikut mutamar merasa dapat obat daripada dipidatoi wong-wong rong jam. Mengapa? Ucapan dari orang yang berhati besi mudah memasuki orang yang mendengarkan. Mbah Hamid Pasuruan niku nek pidato gak pernah lebih dari 5 menit. Belum ada istilah kultum Mbah Hamid malah kulma mek 5 menit. Iya. Wong saiki ketawa terus nek ngomong.
Bahkan nyasak-nyasak pagar-pagar wong keluar dari kode etik Islam. Takut disebut bukan orang alim kalau ngantem orang di muka umum. Ini penyakit. Ya ini yang orang Islam milih ngontok. Oh. Ya, jadi memang harus dikritik dulu ini. Sampai kalau Yoyowan ke rumah saya, akan saya jamin tehnya tak usahakan Arabica. Kopinya Arabica. Bondowoso tidak perlu dikasih gula tapi manis. Enggak. Di antara tanda Arabica itu ada manisnya walaupun ada kejutnya. Beda dengan Robusta. Understand? Yang kedua, Arabica ini tidak bisa bagus kalau di dataran rendah. Maka yang bagus di Jawa Timur itu di Bondowoso. Cerdasnya santri saya Aswara Anas Bupati Banyuwangi. Brandingnya bukan Bondowoso tapi Banyuwangi. Sama go internasional. Barang siapa yang mampu menguasai komunikasi berarti mempunyai opini kemenangan separuh dalam pembentukan opini publik. Ini walaupun profesor belum tentu tahu ini. Barang siapa yang mampu menguasai komunikasi media berarti mempunyai peluang kemenangan separuh di dalam pembentukan opini publik. Pendidikan kita ini kalah media. Acara sebesar ini yang ikuti hanya 800. Untuk era sekarang kecil. Sholat id saya di Sidoarjo, di Pondok Mutiara, itu yang nge-lag bisa hampir 1 juta lebih. Karena media. Dan mayoritas orang yang dengarkan minta ngundang kembali. Tak parah, saya mau asal minumnya standar. Ini media. UYM Ustadz Yusuf Mansur bukan dokter, bukan profesor. Tapi punya follower yang begitu banyak. Jutaan followernya. Masa profesor kalah karo Nikita Mirzani. Jadi sekarang ini sudah berubah. Kita harus kuat medianya. Jadi ini saran saya. Bukan sekedar halal bil halal. UIN Malik Ibrahim harus punya media yang kuat. Harus ada kerjasama dengan Masya Allah, orang-orang yang kapabel di dalam bidangnya. Nanti kita ketemukan orang-orangnya Pak Nuk. Yang juara-juara Masya Allah. IT khususnya dalam media. Siap saya bawa sini. Karena sudah waktunya itu. Tak perlu ke spanduk. Bukan itu sudah. Paradigmanya beda harus kita geser. Bagaimana ngaji kitabnya Yai Hamzawi ini banyak pengikutnya. Ya harus sentuhan media ini. Nah kalau kita garap liwat yasinan istighosah berapa gelintir orang. Media. Understand? Jadi sudah waktunya punya media yang kuat. Punya media cetak yang kuat. Nanti tak pelopori lah. Insya Allah tak tuliskan tiap-tiap minggu, bulan siap saya. Saya tuliskan mana cita-cita sufi. Isinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa agama ini menjawab kesulitan, bukan menyulitkan. Agama ini mudah, bukan mengusung kesulitan. Supaya umat tidak lari. Sekarang kan disetting oleh lawan-lawan kita orang-orang outsider. Seakan-akan Islam ini mengusung kesulitan. Maka saya sering orang mengatakan ada pikirannya yang aneh.
Orang tanya ke saya, tahu saya yang tanya, Pak Gus Ali, bagaimana terawih itu sekian rakaat? Wah, Gus, 2 rakaat gak apa-apa. Gak terawih itu, gak apa-apa. Waduh. Jawaban ini sangat politis. Saya tahu siapa yang tanya ini. Tidak perlu saya buka hadis. Tidak perlu. Wong takon jajaki tahu saya. Maka saya ukur. Lah apa sih mas? Masya Allah. Kalau dulu orang-orang rame, orang NU sama Muhammadiyah soal kunut. Sekarang nggak ada yang rame. Mulai pada gak sembahyang subuh nih. Jadi bagaimana profesor, guru besar kayak kan bisa memudahkan. Jangan mempersulit. Lebih-lebih ke mahasiswa. Yang santun, yang enak. Bantu mereka. Kalau sampean bisa tampil begitu, oh dungane mau api. Tapi kalau sampean kedus, wah dungane lek gak bongko-bongko. Sebarkan salam, sebarkan cinta dan kasih. Sebarkan kemudahan, jangan Anda sebarkan kesulitan. Lebih-lebih di era pandemi semacam demikian. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah masa kini dan rencanakan masa depan. Teman tulis. Orang yang beriman sehat dan benar pasti mampu menjadikan masa lalu sebagai kenangan yang indah dan masa depan penuh harapan. Ini penting profesor ngajeng ini, saya kayak profesor kehilangan kontrol diri. Banyak merasa besar profesor tidak mau nambah lagi, ketinggalan. Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah masa kini. Kiai masa kini ya sepatuan gini, duduk kelompenan. Iya. Masa ceramah di UIN sini saya sarungan, baik buat tasbih. Mutawali. Seperti di Alwiyai. Wanahu indi dirhamun wali watoron. Multazamun bihi takodumul khobar. Ketika kata orang-orang arif, orang yang menunjukkan kesolehannya di muka umum, berarti tidak soleh. Mulai kalau ada warung ini warung asli, berarti ada yang palsu. Ini soto asli, berarti ada soto yang palsu. Karena bahasa itu menunjukkan makna. Ngerti Ibu, seneng. Oh, dapat itu. Walaupun profesor gak pernah dengarkan gini. Belajarlah dari masa lalu. Hiduplah masa kini. Dan rencanakan masa depan. Mau dibawa kemana UIN ini? Harus ada progres. Mau di mana? Kalau gedungnya mengkilat, apa cukup? Enggak. Guru besarnya banyak, enggak cukup. Harus ada komitmen. Karena manajemen pendidikan ini beda dengan manajemen perusahaan. Kalau manajemen perusahaan, targetnya profit. Badi berapa, untung berapa. Tapi sebuah pendidikan harus punya muatan khusus mencetak kader-kader yang militan, soleh dan solihah. Serius ya, serius. Sungguh gimana. Coba kita kaji ya sejarahnya Pondok Panji Sidoarjo, eranya Kiai Khozin Panji. Kiai Khozin itu punya menantu namanya Kiai Yakub. Kiai Yakub ini orang yang alama dan konglomerat pada zamannya. Rata-rata masjid jamek itu Masya Allah jariah dari Kiai Yakub. Umpama sekarang itu seperti Pak CT gitu pada waktu itu. Wah ya. Dan kiai-kiai Panji itu semuanya yang memberi haji, bisa berangkat haji dari Kiai Yakub.
Wangel iki wis ana wong alim, sugih loman. Waduh, wangel kadang-kadang alim mau medite Allah. Ngundang kiai sugih marening kiai. Padahal gak ada giginya kiainya. Tabadol saya, tabadol. Sebuah pelecehan itu. Padahal ayah saya itu bilang, nak Ali konek disuguhi wong nak, estono. Sebab sing disuguhno awakmu, sing paling apik diduwi. Wis kan untung kayak marening. Ini jangan dianggap hal yang remeh ini. Etika pergaulan, Masya Allah, ngelungguno wong untuk panggonane, itu kecerdasan spiritual itu kan. Karena itu ada spiritual. Sekarang banyak orang cerdas intelektual, tapi spiritualnya lemah. Masya Allah. Wong belanjani bojone gak pecah njaluk iso buntut. Nah, kalau ngatur rumah tangga sendiri tidak mampu, bagaimana bisa mengatur kampus? Bagaimana bisa mengatur organisasi? Jadi untuk mengukur orang itu kasih porsi yang rendah saja dulu. Kalau orang itu 1 kilo gak kuat, jangan disuruh ngangkat yang 10 kilo. Mantuk-mantuk berapa saya? Serius ini. Saya itu punya sekolahan walaupun kira-kira santri saya alhamdulillah sekitar 3.200. Itu tak kumpul lo pinter-pinter tak kono tajak diskusi. Banyak orang seorang gelarnya dokter itu kalau ngajar anak-anaknya tambah bingung. Karena diukur dari kepalanya. Ilmunya murni, tidak pernah belajar didaktik metodik. Tidak bisa ngajar. Ada orang bukan sarjana, belas kan sarjana, tahu pernah BA, sebelum muncul BA, sarjana muda terus belum tamat. Ngajarnya luar biasa. Metodologinya bagus, masih contoh-contohnya bagus. Karena matang di pengalaman. Tak sekolahkan lagi. Setelah tak sekolahkan saya di BC. Yai nek sekolah masih gak sampean sekolah napa iso. Nek yai sakno kula sampean rabekno malih. Coba ulangi. Kalau sudah dikasih hati, minta lebih dari itu. Tak jawab. Jangankan nikahkan kamu lagi, saya sendiri belum hasil. Orang yang belum bisa melakukan, jangan coba-coba mentransfer. Sebuah kedustaan, wong dirinya sendiri aja belum bisa. Itu alasan saya tahu, Masya Allah, bahwa kemapanan untuk itu tidak cukup diukur dari kemapanan sosial saja dan ada material saja. Insya Allah ruwet itu. Tak lihat ada makannya tidak pernah habis 1 piring mau pawon 2 ya gak ngatasi. Energinya tidak cukup disedot 2 ya situ lumpuh. Serius. Karena nafkah itu ada 2, ada nafkah lahir dan ada nafkah batin. Tidak sedikit orang mendambakan kebahagiaan, tapi dia diukur dirinya. Bukan kebahagiaan yang ditumbuhkan, tapi sebuah penderitaan. Disedot sana lumpuh melaku. Mudah-mudahan win ini diberkahi Allah. Sampai tak doakan successful. Mudah-mudahan Pak Menteri ini mengerti. Nek rektornya saya doakan successful. Insya Allah Menteri itu paham. Sandi-sandi saya paham. Successful. Sampeyan gak usah takon apa successful itu. Sampeyan harus positive thinking lah. Jangan ngarani itu kampanye, dukungan. Sekelas orang saya tidak butuh gitu. Sampeyan jangan angkat apa saya gak butuh. Satu ngana successful. Kata Imam Ghazali, bila lihat orang, ukuran lahirnya. Karena ukuran batin bukan kamu. Sing ukuran batin ku Allah. Wapi wes ganteng, dukur, sopan, yang ngerti kiai. Cuk mang lupa ngombe ini mang.
Alhamdulillah sudah keluar. Ini kalau saya nanti ngebel Bu Dewanti longgar, akan saya dorong bagaimana untuk aktif. Ini tak kalah nih, tak parah nih. Insyaallah tak cari pertemuan Dewan Penyantun supaya di Batu. Karena kampus kita banyak di Batu. Masuklah pada pintunya. Di antara tandanya maling, itu tidak masuk melalui pintunya. Saya akan silaturahmi kepada Bu Wali, insyaallah untuk gagas pertemuan bagaimana Dewan Penyantun bisa bertemu di Batu. Dan di balik itu ada kepentingan bagi saya, RHS. Bu Wali Batu itu punya, Masya Allah, tukang masak, ahli ngai lodeh, luar biasa seperti lodehnya ibu saya. Saya nggak bisa. Kalau nama itu yang masakkan saya ingat ibu saya. Itu punya orang laki, tapi kepingin disebut perempuan. Itu saling. Assalamualaikum. Wis Mbak masakno dile Mbak tante ini. Jadi wong Jawa tapak tangan. Kadang-kadang orang itu cantik, masaknya hanya bisa super mie. Gak punya skill. Sudah, alhamdulillah cukup akrab. Insyaallah saya doakan Pak Menteri Agama, insyaallah tetap sehat, mampu tampil, menjadi pengayom, penyejuk, insyaallah umat beragama di Republik ini, jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Kula wacane donga sampe namine nggih. Doa ini dari ayah kesayangan saya. Ayah saya dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya. Mandi ya. Kata ayah saya, nek ana majelis nak kondungane iki sing amin. Pokoke gak kasut mbek wong hajate dijabahi mbek Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna takhta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala datil muhammadiyah al-latifatil ahadiyah samsi sama'il asrar wa madharil anwar wa markazi madaril jalal wa qudbi falakil jamal. Allahumma bisirri ladaik wa bisirri ilaik amin khawfi wa akil asrati wa adhib husni wa khirsi wa kunli wa khudni ilaika minni warzuqnil fana'ani wa la taj'alni matuna min nafsi magjuban bi khissi wakshif li an kulli sirri maktum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati yang tergabung dalam offline ataupun online,
Saya tidak bisa menyimpulkan karena semua tadi sudah kenal para profesor, para doktor yang ada di majelis ini dan juga yang datang ikut tergabung sudah lebih dari 900 Pak Kiai pada pagi hari ini. Ya, oleh karena itu ada catat. Ya, media. Nggih, Pak Yai, siap kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu catatan dari Bapak Kiai tadi itu, kita sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, marilah kita senantiasa untuk memperbaharui niat dan meniatkan sesuatu yang baik dan ikhlas. Agar dengan niat dan ikhlas yang baik yang kita kerjakan bisa menorehkan prestasi di samping prasasti. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sempurnakan pertemuan pada pagi hari ini, halal bihalal, pembinaan mental dan spiritual aparatur sipil negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sempurnakan dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.